Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan segenap Bapak Ibu mahasiswa, mahasiswi PPG dalam jabatan Transformatif Plus Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, sehingga selalu semangat dalam melaksanakan tugas-tugas di perkuliahan PPG ini. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tutorial terkait cara mengerjakan tugas resum dan tugas refleksi. Hal ini kami lakukan berdasarkan banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi PPG melalui Japri terkait dengan bagaimana sih sebenarnya instruksi tugas yang sebenarnya. Sebenarnya Bapak Ibu, instruksi tugas sudah dijelaskan secara detail di LMS, kemudian juga sudah kami berikan melalui kontrak belajar PPG LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, namun mungkin perlu dijelaskan secara tutorialnya. Oke, Bapak Ibu, sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwasannya dalam perkuliahan PPG Transformatif Plus di sini, Bapak Ibu harus melaksanakan tugas secara mandiri. Di samping membaca modul secara tuntas, di situ Bapak Ibu ada tugas secara mandiri yang di sini ada 2 kategori tugas, yaitu yang pertama tugas resume dan yang kedua tugas refleksi. Nah, kalau kita lihat terkait dengan modul yang harus dipelajari, seperti Bapak Ibu ketahui, itu ada 3 modul. Apa saja Bapak Ibu? Yang pertama adalah modul profesional, yang kedua modul pedagogik, dan yang ketiga modul pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, dalam tiap-tiap modul tersebut ada 8 topik materi yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, dalam tiap modul ada 8 topik yang harus dipelajari. Di samping itu ada materi pengayaan, yaitu materi video pembelajaran dan materi yang berupa artikel atau PowerPoint. Jadi Bapak Ibu, saat ini saya akan menjelaskan terkait tugas resum yang pertama. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan tugas resum, syarat yang harus dilakukan yaitu Bapak Ibu harus menyelesaikan seluruh topik, yaitu topik 1 sampai 8 dalam tiap modulnya. Kemudian Bapak Ibu juga harus menuntaskan terkait materi pengayaannya, yaitu video pembelajaran, artikel atau PowerPoint. Nah, kalau sudah menuntaskan semua materi yang ada, baik materi inti yaitu 8 topik dan materi pengayaan, maka barulah Bapak Ibu mendapatkan tugas mandiri dalam bentuk tugas resume. Nah, tugas resume ini hanya dilakukan 1 kali dalam setiap modul. Sekali lagi Bapak Ibu, tugas resume dilakukan 1 kali atau dikerjakan 1 kali dalam tiap modul. Dan bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu harus diketik secara langsung di LMS dengan instruksi yang sudah ada. Oke Bapak Ibu, sekarang kita bahas ya terkait dengan instruksi tugas resume tersebut. Langkah yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk menentukan atau menemukan 5 konsep atau gagasan berdasarkan materi yang telah dibaca. Jadi Bapak Ibu sudah menuntaskan semua materi dari topik 1 sampai 8, ya,
atau itu video pembelajarannya, artikel atau PPT-nya, maka Bapak Ibu di situ menentukan 5 topik atau 5 gagasan. Jadi 5 gagasan atau 5 konsep maksud saya itu ditentukan berdasarkan seluruh materi yang ada, bukan per topik. Sekali lagi, ditentukan dari seluruh materi yang ada, bukan per topik. Ya, jadi menentukan 5 konsep dari seluruh materi yang ada. Oke, setelah Bapak Ibu menentukan 5 konsep atau 5 gagasan tersebut, langkah yang kedua, silakan Bapak Ibu membuat peta konsep atau mind mapping dari 5 konsep atau 5 gagasan tersebut. Jadi Bapak Ibu setelah menentukan 5 gagasan dari seluruh materi yang ada, baru menentukan atau menyusun mind mapping-nya, peta konsepnya berdasarkan 5 gagasan tersebut. Nah, setelah membuat peta konsep, langkah selanjutnya adalah 5 gagasan tersebut dijelaskan secara deskripsi minimal atau maksimal 2 alinea. Sekali lagi, peta konsep berdasarkan 5 gagasan itu dijelaskan secara deskripsi dalam 2 alinea. Nah, setelah tuntas menjelaskan secara deskripsi dalam 2 alinea, selanjutnya Bapak Ibu mencari materi atau konsep yang menurut Bapak Ibu masih menimbulkan miskonsepsi, kesalahpahaman, atau kurang difahami dari seluruh materi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Sekali lagi bukan per topik. Dari seluruh materi, silakan Bapak Ibu mencari materi yang atau konsep yang masih miskonsepsi. Oke Bapak Ibu, jadi 4 langkah ini cara dalam menyusun tugas resum. Sekarang coba kita melihat contoh konkretnya Bapak Ibu ya. Di sini saya mencoba membuat contoh, namun ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti sekedar mengetahui bagaimana sih langkah konkretnya dalam mengerjakan tugas resume. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini ada 2 instruksi ya. Yang pertama menentukan 5 konsep atau gagasan berdasarkan materi secara utuh ya. Kemudian setelah menentukan 5 konsep, maka di sini Bapak Ibu membuat mind mapping. Bapak Ibu, cara membuat mind mapping itu banyak sekali ya aplikasi yang bisa digunakan. Ya, ini salah satunya saya menggunakan aplikasi Canva. Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Sangat mudah sekali ya, di Canva itu sudah banyak tutorial atau banyak template peta konsep. Bapak Ibu tinggal nanti menyesuaikan. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini saya sudah menentukan, kebetulan saya ini mencari contoh atau membuat contoh materi akidah akhlak ya. Nah, di sini saya mencoba menentukan 5 konsep berdasarkan materi keseluruhan Bapak Ibu ya. Dalam satu modul kan ada 8 topik. Nah, itu saya cari 5 konsep di situ. Nah, ini kebetulan yang saya tentukan di sini yang pertama konsep dan teori akidah Islam, kemudian konsep dan teori Asmaul Husna, kemudian konsep dan teori akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah, kemudian teori tentang atau konsep tentang aliran-aliran ilmu kalam, dan yang kelima konsep tentang objek pembahasan tasawuf. Nah, Bapak Ibu, ini 5 konsep, 5 gagasan yang sudah saya tentukan, kemudian saya buat peta konsepnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah membuat peta konsep berdasarkan 5 gagasan yang sudah ditentukan berdasarkan materi yang sudah dipelajari, baru Bapak Ibu menjelaskan ya, dari 5 konsep tersebut dijelaskan secara deskripsi dalam 2 alinea. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, batas maksimal karena Bapak Ibu harus mengetik secara langsung di LMS, batas maksimal kata yang digunakan adalah 5.000 kata. Ya, sekali lagi, batas maksimal kata yang digunakan adalah 5.000 kata. Jadi Bapak Ibu harus memperkirakan sekiranya 2 alinea ini cukup diketik secara langsung di LMS karena tugas resum ini harus diketik secara langsung di LMS.
Nah, ada pertanyaan, apakah nanti peta konsep bisa di copy ke LMS? Bisa Bapak Ibu ya, nanti dicoba secara langsung ya, bisa di copy paste terkait dengan gambar. Oke, nah nanti yang terkait dengan penjelasan deskripsi ini bisa disesuaikan dengan batas maksimal kata yang harus digunakan dalam LMS. Oke, setelah Bapak Ibu mendeskripsikan terkait dengan 5 konsep tersebut, selanjutnya langkah yang terakhir untuk tugas resume adalah Bapak Ibu mencari, menentukan materi yang mungkin di situ masih menemukan miskonsepsi, menimbulkan kesalahpahaman atau kurang dipahami ya, dari materi-materi yang sudah dipelajari. Ya. Dari topik 1 sampai 8 dicari mana materi yang masih miskonsepsi, bukan dicari per topik. Jadi Bapak Ibu bisa mencari secara menyeluruh ya dari materi yang sudah dipelajari. Nah, ini misalnya di sini saya membuat ada 4 materi atau konsep yang saya rasa ya di situ menimbulkan miskonsepsi atau kurang dipahami oleh banyak orang. Nah, misalnya di sini tentang konsep kodok dan kodar dalam akidah Islam, kemudian tentang wahdat atau wujud dalam tasawuf, kemudian terkait dengan hubungan antara syariat dan hakikat dalam tasawuf, kemudian yang terakhir terkait dengan perbedaan antara aliran-aliran ilmu kalam. Nah, ini saya jelaskan, saya deskripsikan di sini Bapak Ibu. Terkait dengan materi atau konsep yang menurut saya masih miskonsepsi. Oke Bapak Ibu bisa difahami ya terkait dengan tugas reksum. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan dengan gamblang ya setelah ada tutorial ini. Jadi saya rasa, saya berharap tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang membuat Bapak Ibu malah menjadi bingung dengan pertanyaan itu. Ya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang kedua, yaitu tugas refleksi. Jadi setelah Bapak Ibu mengerjakan atau membaca secara menyeluruh ya materi yang ada dalam tiap modul, kemudian Bapak Ibu juga sudah mengerjakan tugas resume. Selanjutnya Bapak Ibu mengerjakan tugas refleksinya. Bagaimana sih cara mengerjakan tugas refleksi? Ya, kita lihat instruksinya Bapak Ibu. Nah, di sini setelah menguasai materi secara mendalam, silahkan Bapak Ibu mengkaitkan materi dan konsep yang telah dipelajari dengan realitas sosial. Yang pasti Bapak Ibu, materi yang dipelajari itu bisa dikaitkan, dikontekstualisasikan berdasarkan realitas sosial yang ada, berdasarkan masalah-masalah yang muncul di sekitar kita, di setiap harinya. Oke, Bapak Ibu kita lihat di sini ada 5 instruksi ya untuk tugas refleksi. Kita lihat satu persatu. Instruksi yang pertama, pilih materi yang menarik dan deskripsikan materi tersebut. Jadi Bapak Ibu silahkan memilih materi yang menurut Bapak Ibu menarik di antara materi-materi yang ada di dalam 8 topik tadi ya, atau mungkin materi yang ada di video pembelajaran, atau mungkin topik yang ada di artikel, atau mungkin topik yang ada di PowerPoint. Nah, itu dipilih satu materi yang menarik dan kemudian deskripsikan materi tersebut. Oke, setelah Bapak Ibu menentukan materi dan mendeskripsikannya, langkah selanjutnya adalah lakukan analisis implementasi atau penerapan materi tersebut. Jadi Bapak Ibu mencoba menganalisis bagaimana sih penerapan materi tersebut misalnya dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langkah yang ketiga, instruksi yang ketiga, setelah Bapak Ibu melakukan analisis ya, terkait dengan penerapannya, Bapak Ibu mencoba mengkaitkan dengan pengalaman praktis dari proses pembelajaran, apakah itu yang mendukung atau yang bertentangan dengan materi yang dipelajari. Jadi dikaitkan, dikontekstualisasikan dengan pengalaman praktis Bapak Ibu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya,
uraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah lesson learn yang didapatkan. Nah, jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengkaitkan dengan pengalaman praktisnya, coba diuraikan, dianalisis terkait dengan tantangan dan hikmah yang muncul ya dari adanya kontekstualisasi tersebut. Dan yang terakhir, setelah Bapak Ibu mencoba mengkontekstualisasikan, kemudian mencoba menganalisis tantangan yang dihadapi dan hikmah yang muncul, nah Bapak Ibu mencoba membuat rencana aksi bagaimana penerapan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Jadi Bapak Ibu lesson plan ya, jadi membuat rencana aksi pembelajaran atau penerapan materi tersebut dalam proses pembelajaran. Nah, coba Bapak Ibu kita lihat contoh ya. Di sini ada contoh, sekilas contoh yang saya coba buat. Namun nanti yang pasti Bapak Ibu bisa mengembangkan secara mandiri berdasarkan materi yang dipelajari ya. Karena ini kebetulan materi akidah akhlak, yang pasti materi akidah akhlak ini adalah untuk guru bidang studi akidah akhlak ya. Nah, nanti ada guru PAI, ada guru bahasa Arab, ada guru SKI, ada guru fikih, GKMI, GKRA, itu pasti berdasarkan materi profesional masing-masing, bidang profesional masing-masing. Nah, gitu Bapak Ibu. Ini contoh materi profesional Bapak Ibu ya. Nah, di sini kebetulan yang saya pilih materi tentang konsep kodok dan kodar dalam akidah Islam. Nah, ini menurut saya materi yang menarik untuk dibahas gitu ya. Kemudian setelah saya menentukan materi konsep kodok dan kodar dalam akidah Islam, saya coba deskripsikan Bapak Ibu. Nah, kita lihat sekilas ya Bapak Ibu ya. Di sini konsep kodok dan kodar adalah merupakan komponen esensial dari rukun iman yang merujuk pada ketetapan dan ketentuan Allah atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Nah, ini kita deskripsikan apa atau materi yang sudah kita tentukan yang nantinya akan kita bahas dalam tugas refleksi tersebut. Nah, kalau sudah selesai, langkah selanjutnya adalah lakukan analisis terkait dengan bagaimana penerapan materi tersebut, Bapak Ibu. Terutama dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin dalam pembelajaran di sekolah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat contoh ya, contoh refleksi terkait dengan analisis implementasi penerapan materi tersebut. Nah, ini implementasi konsep kodok dan kodar dalam kehidupan muslim dapat diamati pada berbagai dimensi kehidupan, di mana pemahaman yang tepat menghasilkan sikap hidup yang produktif dan seimbang. Bla bla bla. Jadi Bapak Ibu ya bisa mencoba menganalisis ya bagaimana implementasi penerapan materi tersebut terutama dalam realitas sosial yang ada. Nah, selanjutnya instruksi yang ketiga, Bapak Ibu mencoba menuliskan pengalaman praktis dari proses pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan ya, yang mendukung atau bertentangan dengan materi yang dipelajari. Kita lihat di sini. Dalam pengalaman saya mengajar konsep kodok dan kodar di sebuah madrasah aliyah, saya menghadapi tantangan signifikan ketika menemukan mayoritas siswa memiliki pemahaman fatalistik tentang takdir. Nah, ini Bapak Ibu kita jelaskan bagaimana pengalaman praktis ya ketika mencoba menerapkan pembelajaran terhadap materi tersebut. Nah, apakah ada hal yang mendukung ataupun yang bertentangan dengan materi yang dipelajari. Nah, kemudian selanjutnya ya, instruksi yang keempat, Bapak Ibu mencoba menguraikan tantangan yang dihadapi dan hikmah yang didapatkan. Nah, ini Bapak Ibu. Tantangan yang dihadapi mengajarkan dan memahami konsep kodok dan kodar menghadapi beberapa tantangan signifikan. Nah, kemudian terkait dengan hikmahnya di sini, pemahaman yang tepat tentang kodok dan kodar memberikan keseimbangan psikologis dan spiritual yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu mencoba menguraikan ya, menjelaskan terkait dengan tantangan dan hikmah ya, yang didapatkan berdasarkan implementasi materi yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang terakhir, Bapak Ibu mencoba melakukan rencana aksi, ya, bagaimana penerapan atau mengimplementasikan materi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Coba buat
rencana aksi ya pembelajaran terkait dengan materi yang sudah Bapak Ibu tentukan di tugas refleksi ini. Oke Bapak Ibu, seperti ini ya terkait dengan tutorial cara mengerjakan dua tugas, yaitu tugas resum dan tugas refleksi. Saya berharap Bapak Ibu bisa memahami secara utuh ya, tidak setengah-setengah ya, terkait dengan langkah-langkah mengerjakan baik itu tugas resum maupun tugas refleksi. Dan saya berharap Bapak Ibu setelah ini sudah mulai bisa menerka bagaimana mengerjakan tugas dengan maksimal ya, baik itu tugas resum maupun tugas refleksi, dan bisa mengerjakan secara maksimal dan bisa tuntas mengerjakan tugas-tugasnya mulai modul 1 yaitu modul profesional, kemudian modul 2 modul pedagogik, dan modul 3 modul pengembangan perangkat pembelajaran. Karena di masing-masing modul tersebut ada 8 topik yang dipelajari, ada materi video pembelajarannya, ada materi artikel dan atau PowerPoint, dan kemudian juga ada tugas resum dan tugas refleksi. Oke Bapak Ibu, selamat belajar dan yang pasti wujudkan guru profesional, kita pasti bisa Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.